masalah anak karena media sosial kan kemana-mana dampaknya Iya. banyak banget, nggak cuma child grooming ya. Betul. Gitu. Cuma child grooming ini kayak apa ya, mempermudah jadinya. Mempermudah dalam tanda kutip, saya tuh suka nyebutnya monster ya Mas ya, pelaku-pelaku yang jahat ini saya suka nyebutnya sih monster gitu ya. Para monster ini dalam mencari korban. Mengapa mudah? Karena anak-anak kita ini begitu mudahnya, sekarang ini kan anak-anak kita begitu mudahnya membuka dirinya di medsos. Kalau kita bicara soal bahaya bagi anak belakangan ini, yang sering terlintas di kepala kita adalah seperti kekerasan fisik, sesuatu yang terlihat, terasa, dan mudah dikenali ya Bunda ya. Padahal ada satu bentuk kejahatan belakangan ini yang datangnya kabarnya jauh lebih pelan, nyaris tidak kasat mata, tapi dampaknya bisa menetap sangat lama. Masyarakat hari ini dikenalkan dengan satu istilah child grooming lagi Bunda. Iya. Kabarnya child grooming ini bukan tentang kejadian yang tiba-tiba, tapi ini prosesnya memang sudah panjang begitu, dimulai dari perhatian kecil, kemudian ada pujian yang terasa hangat, kemudian empati yang tampak tulus dan begitu. Nah, kali ini kita tidak ingin menebar ketakutan untuk pemirsa ya. Kali ini kita coba ingin membuka kesadaran, mengurai pola-pola yang kerap luput disadari oleh kita, bahkan oleh orang dewasa, agar orang tua ini juga lebih peka, guru lebih waspada, anak-anak kita juga lebih terlindungi. Nah, tepatnya bersama Bunda, kita pengen tahu sebenarnya tren kasus child grooming di Indonesia ini sudah sejak kapan dan tren yang terbaru itu seperti apa? Bunda bisa bantu share ke kita. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara istilah, kalau kita ngomong child grooming istilahnya kayak baru gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita memahami dari inti kasus itu, ini udah terjadi lama. Hanya saja dengan adanya media sosial, child grooming ini jadi kayak lebih tajam gitu. Kasusnya jadi lebih banyak. Kan tidak lepas dengan kita tahu bahwa masalah anak karena media sosial kan kemana-mana dampaknya banyak banget, nggak cuma child grooming ya. Betul. Gitu. Cuma child grooming ini kayak apa ya, mempermudah jadinya. Mempermudah dalam tanda kutip, saya tuh suka nyebutnya monster ya Mas ya, pelaku-pelaku yang jahat ini saya suka nyebutnya sih monster gitu ya. Para monster ini dalam mencari korban. Mengapa mudah? Karena anak-anak kita ini begitu mudahnya, sekarang ini kan anak-anak kita begitu mudahnya membuka dirinya di medsos, dibandingkan bercerita tentang masalah dia, bercerita tentang sesuatu yang dia butuhin, dia misalnya kurang perhatian, dia lebih sulit untuk ngomong ke yang seharusnya kan lebih mudah ngomong sama orang tua gitu ya, lebih mudah ngomong sama ibunya misalnya, anak perempuan sama ibunya misalnya. Tapi realita remaja sekarang enggak, mereka sangat over di membuka dirinya di media sosial. Mereka curhat tentang kesepiannya, mereka curhat tentang segala hal lah. Nah, disitulah masuknya para monster grooming ini. Oke, child grooming muncul ini juga erat kaitannya dengan area media sosial yang semakin masif ini. Luar biasa. Iya, benar. Kenapa? Karena kan kalau kita bicara grooming itu kan dia bicaranya kan Mas pelan. Dia tuh peduli, selalu ada, peduli, kasih rasa aman, kasih rasa nyaman. Nah, dan dia itu baru meluncurkan manipulatif dan eksploitasinya itu nanti. Jadi para pelaku grooming ini emang orang-orang yang memang niat secara psikologis itu memang membangun ya, apa sih istilahnya, benar-benar mempengaruhi dan mempengaruhi emosional dan psikologi si korban ini, sehingga si korban ini bahkan nanti saat sudah menjadi korban pun itu masih bela pelaku. Oke, sebenarnya dari target monster atau pelaku child grooming ini sendiri, apa target tujuannya yang berkembang di masyarakat? Apakah memang secara spesifik hanya untuk pemenuhan kebutuhan secara seksiologi seperti teman-teman pedofilia, untuk orang dewasa yang suka dengan fetis anak-anak begitu, atau seperti apa Bunda? Enggak. Jadi tidak semuanya mengarahnya ke seksual. Banyak juga yang mengarahnya ke material. Material. Mereka sampai
bisa meminta apa itu? Jadi love scam ya? Iya, Love minta scam. apa itu Mas? Motor besarnya apa istilahnya? Harley, kayak begitu. Dia bisa meminta nilai yang juga cukup besar setelah nanti mereka punya sesuatu yang si anak ini pun si korban ini mau melakukan. Tapi jangan salah ya Mas Bima, sebenarnya grooming itu nggak cuma terjadi pada anak. Oh ya. Banyak bisa remaja, grooming dewasa itu, ya? iya, orang dewasa sama orang dewasa, kan tidak semua orang dewasa jiwanya dewasa. Wah, ini menarik ini. Tidak Iya kan? semua orang dewasa jiwanya dewasa. Betul. Banyak nggak orang dewasa yang punya jiwa anak-anak, inner child yang Inner tidak child. selesai, ya. Jadi dia masih menyimpan masa lalu yang tidak selesai di dalam dirinya, sehingga tidak aneh. Misalnya nih, punya suami tampan, kaya gitu ya, gitu kan ya. Iya. Si istri ini juga cantik, tapi bisa kena grooming loh dari seseorang yang dari Yang memberikan sisi perhatian lebih. yes, dari sisi wajah gantengan suaminya, dari sisi duit banyakan suaminya. Tapi kenapa ini bisa kayak jatuh cinta, bisa kayak, kan korban ini jadi ketergantungan ya, jadi ketergantungan emosional, jadi gini, dia tahu ini salah, tapi dia takut kehilangan ini. Ah gitu. Dia tahu bahwa dia ini sebenarnya menjadi korban untuk satu hal, tapi dia merasa bahwa orang ini memberikan yang aku nggak punya, memberikan aku yang lebih. Yang tidak pernah didapat ya? Tidak dari pernah pasangan, didapat dari orang pasangan, tua. mungkin dari orang tua. Walaupun memang persentase child grooming ini lebih terekspos dibandingkan orang dewasa, karena Ya. tidak semua orang dewasa misalnya udah ketipu, Oke. kegede gitu, mau ngomongan ada yang sudah ngerti malu gitu ya Mas. Tapi kalau anak, karena orang tua yang tahu sehingga ini muncul, dan lebih parahnya child grooming ini dampak panjangnya, karena misalnya hal ini sudah dibantu misalnya Mas, tapi traumatis dia itu nggak gampang, itu yang dibilang jangkanya panjang. Kenapa? Dampak traumatis itu masih dapat di dia, terutama dia kehilangan harga terhadap dirinya. Kan dia jadi menyalahkan dirinya, jadi aku ini nggak berharga, jadi aku ini, berarti aku ini salah, aku ini. Nah itu yang mengganggu nanti akhirnya ke konsep diri. Oke. Nah kalau udah mengganggu ke konsep diri ya cara berpikir salah. Dan kebanyakan akhirnya apa ya? Ya sudah salah, sekalian salah aja gitu. Dan fasilitas itu ada. Kan banyak sekarang orang-orang yang bersatu karena sama-sama korban, tapi bukan membuat mereka jadi lebih baik ya. Bersatu sama-sama korban tapi ke ya hedonisme ya. Karena mereka udah, toh aku udah rusak juga, toh aku juga nggak bernilai. Nggak ada yang peduli juga. Nggak ada yang Orang peduli tua juga. nggak peduli, Iya. pasangan nggak ada yang peduli. Dan mereka kan butuh sesuatu yang kebutuhan yang menurut dia ya, menurut dia. Yang real saat ini ya. Iya, Yang real saat ini itu. ada orang yang benar-benar support, memberi kasih sayang, itu dianggap sebuah kebenaran tadi ya. Bu. Iya, dan dia sudah nggak bisa ini Mas Bima, nggak bisa lagi membedakan ini benar Ini salah. benar salah. Kalau aku butuh, Betul. dia bisa kasih. Dia bisa memberikan. Apa salahnya? Ya rugi-rugi dikit gitu kan. Nah, dia ngomongnya rugi-rugi dikit yang dia jadi korban itu Mas. Itu iya. Bahkan makanya remaja itu bisa loh Mas ngomong begini, Bunda, aku nggak pengen menikah suatu saat, ngapain? Mendingan punya sugar daddy aja. Ya, bisa mendapatkan banyak hal. yang Itu dia diinginkan. omongin dengan sadar loh Mas. Dan itu diomongin oleh anak-anak remaja loh. Nah, berarti child grooming ini juga bisa masuk seperti fenomena sugar daddy ini juga bisa masuk ya? Ya iyalah. Mereka bisa memberikan, pada intinya Provide ya? Iya, pada intinya itu grooming itu kalau kita ngomong khusus child grooming, intinya itu dia masuk secara emosional sehingga orang itu punya ketergantungan emosional karena orang ini selalu ada untuk dia. Ya. Dan dia nggak pernah main kasar. Bahkan dia sangat halus, sangat peduli, sangat halus, sangat ngerti, dan dia bisa mengangkat egonya seseorang. Jadi gini, remaja itu kan kalau secara teori kan remaja itu kan lagi mencari jati diri, sehingga mereka sering melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip salah atau bahaya gitu ya kan. Padahal terkadang anak-anak itu tidak bertujuan yang yang ada di pikiran orang tua. Terkadang kan dia cuma pengen, ini loh aku lo bisa gitu. Nah tapi terkadang orang tua atau orang dewasa yang tidak mengerti, pokoknya nggak boleh, itu nggak bagus, ngapain kamu gitu-gitu. Nah padahal yang dibutuhin ini kan apa sih istilah kita Mas, validasi. Pengakuan tadi ya. Yes. Nah si para pelaku grooming ini paling pinter memberi
validasi. Oke. Ih, kamu keren kok. Apa kamu? Wih, saya bangga kok. Bagus lo gitu loh. Nah, jadi dia memberi validasi, nggak peduli itu nilainya positif dan negatif, tapi kan seseorang yang lagi membutuhkan rasa diakui, kan nerima kan Mas, dan itu tidak dia dapat karena orang tuanya nggak pernah memvalidasi. Yang ada cuma terkadang gini, orang tua itu jadi menjaga anak tapi jadi satpam, paham nggak? Jadi jadi jatuhnya apa ya? Anaknya nggak merasa nyaman. Tidak merasa nyaman, iya, karena selalu diawasi. Iya, padahal kan tidak kita harus ngawasin anak, tapi kan nggak harus jadi satpam gitu loh. Bagaimana membuat anak itu dengan pengawasan kita itu dia tahu bahwa kita sayang. Nah, ini yang kadang tidak terkomunikasikan dan kepinterannya daripada pelaku ini adalah dia tahu titik lemahnya kebanyakan remaja gitu di era begini gitu ya. Dengan terutama mereka itu dengan pelannya itu Mas, mereka bukan hanya dari sisi emosi, mereka akan bisa dapat semua info tentang keluarga. Jadi pada saat nanti dia udah melakukan manipulasinya, itu bahkan dia tuh bisa kirim foto, kirim video atau kirim kata-kata itu bukan hanya ke orang tua si anak, bisa sampai ke sepupunya, ke omnya di mana, bisa. Karena si anak ini udah, kan kalau kita udah nyaman cerita nih tentang keluarga, tentang semua tahu bapaknya kerja di mana. Iya, itu luar biasa. Dan ingat memang dalam kita teori psikososial, kalau kita ngomong teori psikososial, percaya dan tidak percaya itu. Jadi remaja itu dalam proses mencari percaya dan tidak percaya. Nah, kalau konsep rasa percaya ini nggak dapet ya sama orang tuanya, tidak dia merasa tidak dipercayai. Nah, kemudian ada orang lain yang begitu meyakini dia, kamu itu baik. Nah, dia kan egonya naik. Nah, itu jadi memang secara psikologi pelaku grooming ini kenapa bahaya? Dia tuh benerinnya susah Mas. Karena dia tuh masuknya sampai ke dalam. Kalau orang kekerasan tujuannya hanya sekedar kekerasan itu biasanya ya kalaupun misalnya pertemuan gitu, biasanya nggak berapa kali pertemuan aja dia udah ngelakuin gitu ya. Tapi kalau grooming ini enggak. Dia bisa waktunya itu panjang karena nanti eksploitasinya juga panjang dan proses lepasnya juga. Jadi Bunda kalau bicara rentang usia anak-anak yang rentan menjadi korban grooming ini masuk usia rentang berapa? Kemudian kalau dilihat dari kasus nyata di lapangan begitu, berapa banyak grooming yang bermula dari ruang digital dibandingkan lingkungan offline? Tadi kita sempat membahas tentang dunia digital ya, lebih banyak masuk lewat situ. Kalau dari sisi Bunda kalau jawab persentase berarti Bunda ngomongnya penelitian. Padahal kan nggak ada penelitiannya. Ya nanti saya salah kalau saya nyebut persen. Tapi kalau saya bilang yang paling banyak kasus yang ditangani gitu, itu sebagian besar dari dunia online. Itu sebagian besar. Bahkan kalau saya bilang kasus Bunda aja habis puasa lah ya. Kok habis puasa? Gara-gara mau puasa jadinya habis puasa. Pandemi maksudnya ya kan. Saat-saat kita hanya tinggal di rumah. Jujur Mas Bima. Setelah masa pandemi, kasus remaja itu naik tajam. Saya aja 33 tahun jadi psikolog, nggak pernah punya pasien remaja sebanyak di 5 tahun terakhir ini. Itu anak-anak sekarang ini banyak sekali masalahnya dan hampir 80-90% itu nggak bisa lepas dari dunia digital. Ya, baik sebabnya, baik pemicunya, baik memperparahnya, itu semua dari sisi digital. Karena semua anak sekarang semua orang tua sekarang semakin sibuk dengan mencari uang, semakin tidak punya waktu buat anaknya. Nah, kalau tadi Mas Bima tanya yang paling rentan udah, yang paling rentan itu mulai anak masuk dunia remaja. Jadi kalau kita ngomong anak cewek itu 9-10 tahun itu sudah mulai berbahaya. Nah, cuma saya lihat sekarang anak-anak main TikTok di bawah itu ya Mas. Betul. Umurnya. Nah, itu yang rodok khawatirnya jadi lebih tinggi gitu ya. Karena kalau kita ngomong secara umur itu kan rentan tuh 9-10 kalau di cewek, kalau di cowok itu 10-12. Itu emang dunia mereka pengen pengakuan, mereka ingin mengeksplor dirinya gitu. Dan juga perlu tahu bahwa itu awal dari mereka mulai mulai dari sudah nggak masuk lagi
apa omongan orang tua gitu lah. Jadi kalau di 8 tahun ke bawah itu kan anak itu masih kata mama, ya nggak ini boleh sudah loh. kata Kalau ini udah nggak teman. bisa, walaupun bilang mama bilang ya nggak bisa mah. Ini loh, gitu dia udah mulai apa istilah membantah. Membantah. Sudah mulai memberontak dan itu bagian dari tahap perkembangan anak memang. Jadi kalau anak kita udah mulai masuk dunia pubertas, kemudian dia membangkang, dia membantah, orang tua harusnya nggak boleh marah. Malah orang tua mesti seneng bahwa berarti tahap perkembangannya baik nih, dia melewati Sudah itu. punya argumentasi. Sudah punya argumen. Nah, tinggal kita bisa nggak ngeladenin dengan cara yang baik. Nah, kalau anaknya mulai membantah, orang tuanya taunya cuma, kamu apa tahu apa, dengerin orang tua. Anak merasa apa? Nggak keren mamanya, nggak mau dengerin. Karena kadang-kadang kan belum tentu orang tua ini ngerti jiwa remaja inilah. Kan kita beda generasi itu maksud saya. Nah, padahal kan harusnya anak itu harusnya kita yang memang nggak ngerti, kita bertanya kan. Berarti kan terjadi komunikasi. Nah, ini satu lagi Mas Bima, yang membuat anak itu juga kenapa gampang, kasus yang saya tangani itu kenapa gampang sekali kejerat, karena sederhana, orang tua bukan tempat yang aman untuk anak cerita. Orang tua bukan tempat yang aman untuk anak cerita. Padahal waktu anak dari masakan anak-anak, ya istilah kepada anak-anak tuh Mas ya, dia mau masuk ke dunia puber, mulai ngerti cowok ganteng, ya kan, mulai ngerti, mulai bersolek, berdandan, mulai ndak mau baju yang mulai gendut, ndak mau, mulai gitu kan, ada jerawat dikit udah mulai ribut gitu. Banyak nggak hal yang pengen dia ceritain, pengen dia diskusiin, pengen dia ngomong, ya kan? Itu kan saat-saatnya anak butuh banyak didengar. Tapi di saat itu orang tua malah nggak mau, tidak menjadi tempat dengar yang baik, dengar yang aman. Jadi gini, maksudnya gini, anak cerita, belum dia selesai cerita udah komen, orang tuanya banyak nyalahin lah, ya hati-hati kamu nanti begini. Apa yang terjadi? Tidak akan lagi dia bercerita dengan kita. Tapi apakah stop kebutuhannya untuk cerita? Enggak. Carilah kan dia tempat kan. Nah, cari tempat cerita ini ke teman sebaya lah paling banyak. Tapi sekarang kalau dia tidak banyak temennya, kemana dia ngomongnya? Media sosial. Jadi kapan artinya orang tua mulai masuk ke fase mendengar lebih banyak dan kapan fase memberikan arahan atau bimbingan, Bunda? Jadi sebenarnya orang tua itu ngomong lah banyak, 100% lah Mas. 4 tahun ke bawah. 4 tahun ke bawah. 4 tahun ke bawah itulah saat yang paling tepat orang tua itu ngomong lebih banyak dari anak. Lebih banyak dari anak. Kenapa? Karena waktu itu anak lagi fase absorb, lagi fase spon itu apa? Nyerap. Tanpa dia akan nggak bisa begitu mah. Enggak, dia akan serap orang tuanya ngomong bumi ini segi 4 pun dia terima gitu kan. Tapi benar Bunda, ini anak usia 5 tahun, anak saya ketika diminta mau pamit izin bermain sama bundanya di jangan dulu, masih hujan, tetap nekat. Sudah ada mulai. Sebenarnya teorinya jadi bergeser Mas. Jadi kalau kita ngomong teori lama ya, teori lama itu anak itu mulai membantah itu sebenarnya di atas 8. Kalau neuroscience yang neuroscience asli ya, anak-anak zaman dulu itu tuh baru berani membantah itu kalau udah sekolah. Ya kan, nggak bisa kata bu guru nggak gitu, gitu kan ya, bener nggak? Tapi karena sekarang itu pendidikan anak-anak lebih cepat, ya kan, lah cucu saya masih 1,5 tahun aja udah sekolah, walaupun seminggu sekali gitu kan, udah ngerti ini bu guru, ini temen gitu kan, ya mau tidak mau berarti stimulasi otak anak kita ya lebih cepat. Nah dampaknya apa? Anak jadi kayak lebih cepat dewasa gitu. Anak lagi nih umur 5 tahun udah mulai bantah gitu kan. Nah, jadi pada saat anak mulai membantah itu sebenarnya positif. Artinya anak berpikir. Ya kan? Dan menerima informasi dari berbagai hal. Nah, kenapa dibutuhkan kemampuan, keterampilan komunikasi keluarga, terutama dari ibu. Pada saat tadi Mas Bima tanya, kapan terbanyak 4 tahun itu ngomonglah. Wis sampai semuanya supaya perpustakaan anak ini penuh dengan konsep-konsep nilai. Jadi ngomong tadi itu yang hal yang bernilai. Masuklah jadi perpustakaannya berisi value-value gitu loh Mas. Jadi waktu dia mulai
terpapar segala informasi kan tetap masuk ke perpustakaannya dia. Ada value nih yang kata mama waktu itu begini, kata Allah begini, kata Quran begini, kata kesopanan, dia ada proses begitu. Tapi kalau itu nggak masuk, Mas, segala sesuatu itu begitu mudah. Anak sekarang itu temennya bilang sesuatu apapun yang bener gak bener dia akan serap begitu aja karena emang gak ada filternya. Nah 04 inilah filter orang tua, itu nggak bisa ditolak. Makanya jangan sampai tidak hadir. Kenapa? Basic konsep diri pun di 04. Nah waktu 48 gitu ya Mas ya, waktu 48 itu kita sudah mulai, kalau saya boleh pakai istilahnya kejar di Bantoro ya. 04 itu Ingarso sing tulodo ya. Ingarso sing tulodo. Iya, jadi bener-bener orang tua itu wis kon ngomong, kamu bersikap, kamu bahkan maaf cara kamu pakai lipstik aja itu ditiru sama anak. Gitu lah. Jadi bener-bener menjadi value itu ditanamkan tuh di 04. Makanya kalau 04-nya telat, ini yang berat, ya kan. Nah 4 ke 6 ini itu sudah ing madyo mangunkarso. Jadi udah kadang ada, kadang dibiarin, kadang biarin aja dulu, gitu kan. Kita lihat nanti dia datang gitu, baru kita diskusi. Tapi nggak pernah nyalahin. Jadi kalau anaknya salah, nggak juga. Nah kan mama udah bilang makanya, enggak. Tapi berarti tahu kan adik. Makanya kalau menurut adik yang mana yang baik? Bukannya anaknya sudah nggak nurut, melakukan hal yang salah, terus kita ngomong, kan nggak dengerin mama, jangan. Tapi kita udah bilang, nah sekarang adik udah ngerasain sendiri. Jadi menurut adik gimana? Mau dicobain cara mama? Nah, itu dia lebih bisa nerima. Jadi dia bisa membangun karya tanpa harus dihakimi, tanpa harus dituntut bahwa kudu baik, kudu benar, kudu juara, kudu enggak lah. Ya istilahnya dia jatuh pun it's okay, itu biasa. Memang itulah kita ada di sana sebagai motivatornya dia. Nah setelah anak-anak puber 9, 10 atau 10, 12 sampai dengan dia 18, jangan pernah ngomong, jangan pernah nasihati anakmu. Nah ini kalau jadi pendengar yang baik tadi Bunda. Yes, jangan pernah nasihati kalau nggak diminta. Percuma kamu nasihati, yang ada dia tambah sebel sama kita. Jangankan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nyantol dikit masuk aja enggak mas. Hebes ya Bunda. Iya, karena pada saat ibunya ngomong, dia ngomong sendiri sama dirinya kan. Mama ngomong kayak gitu. Orang ya kan mamanya ngomong, dia ngomong walaupun dengan dirinya dia diam aja sih, biasanya dia menunduk aja. Tapi di sininya dia ngomong, masuk nggak itu? Masuk aja enggak. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, mungkin ada yang nyantol dikit-dikit gitu kan. Ini masuk aja enggak. Nah, kita harus tahu. Bahkan sekarang apalagi orang sudah menikah. Jangan pernah menasehati. Oke Bunda, dalam pendekatannya pencegahan apa yang mungkin terbukti paling efektif untuk menurunkan resiko grooming pada anak-anak, bahkan di kondisi era digital yang mungkin sulit dibendung atau kita juga tidak punya waktu atau bisa memberikan anak-anak jangan pakai handphone. Nggak bisa lah. Hari ini nggak pakai handphone. Emang mamanya boleh? Itu. Mau nggak pakai handphone? Gimana Bunda? Ada cara yang paling efektif untuk menurunkan resiko grooming di anak-anak kita ini? Gini ya. Kita takut anak kita diculik orang asing. Bener ya? Orang tua takut anaknya diculik orang asing. Tapi orang tua tidak sadar bahwa bahaya terbesar itu datang dari tempat yang dirasa anak paling aman. Jadi sebenarnya yang dicari anak itu amannya. Biarpun anakmu di rumah, di kamar, kamu jadi satpamnya depan pintu. Tapi anakmu tidak merasa aman. Dia bisa kemana-mana tuh dengan layarnya dia. Bener nggak? Kamu mau jaga kayak apa? Handphonenya diambil mas. Dia pakai laptop. Ya. Ditutup tuh akunnya mas. Dia pakai akunnya teman. Anak-anak sekarang coba tanya. Ada nggak anak yang punya akun cuma satu asli? Yang anak remaja. Di pasien saya tanya. Apakah kalian cuma punya satu akun resmi kalian? Enggak loh bu, nggak ada masuk. Yang punya akun asli itu cuma kita yang tua-tua. Mereka punya satu akun. Mereka itu akunnya mas. Kita akun Facebook, akun IG sama. Dia itu di IG saja, di TikTok itu akunnya pasti lebih dari satu. Yang ini kan akun yang khusus udah tahu tuh nanti dilihat mama. Jadi dia udah setting itu dilihat mama gitu kan. Yang ini akunnya untuk yang dia yang lain.
Nah, makanya ya kalau Mas tanya apa sih yang paling bisa kita lakukan sebagai orang tua? Ada untuk anak. Ada untuk anak, ada itu be here now ya. Ada present ya. Present itu kan kalau diterjemahin kan hadiah ya Mas ya. Berarti ada itu hadir, bukan cuma ada bersama, tapi artinya kita terhubung sama anak. Jadi komunikasinya jalan. Biarkan anak itu aman bercerita. Hal terburuk pun nak kamu cerita sama mama tetap akan memelukmu dengan penuh cinta. Jadi artinya anak ketika terjerumus di satu hal yang buruk, kita beri kesempatan itu ya? Iya, harus ada, karena siapa yang nolong anak kita kalau bukan kita? Tapi itu kalau kita nggak bangun, Mas, ya jangan cerita yang buruk. Ceritanya nggak buruk aja nggak datang ke kita. Bener nggak? Tapi kalau kita sudah bangun dari kecil, cara bangunnya gimana? Jangan cuma anak yang kamu suruh cerita sama kamu. Kamu pun cerita sama anak. Saya tuh ingat Mas, kenapa saya jadi orang yang sangat mudah terbuka? Karena mama papa saya setiap makan siang, itu baru duduk aja dia udah bilang, tadi di kantor papa. Mama, akhirnya anaknya ikut. Akhirnya apa yang terjadi? Tiap makan siang nggak pernah sejam. Akhirnya setiap orang, nah itu ke bawah. Akhirnya apa? Oh, yang jelek pun kita cerita, tapi orang tua tidak pernah. Kadang kan cerita, tadi mah di sekolahan kita gembosin ban sepedanya guru yang galak itu. Nah, orang tua tidak yang, nggak boleh loh kayak gitu kamu. Ya, anak nggak akan cerita lagi. Tapi kalau kita tahu itu salah, dengerin dulu. Kan anak tuh lagi butuh didengerin, dia happy, ya respon happy gitu. Tapi kan ada nggak benernya. Nah, nggak benernya ini harus beda timingnya. Momennya jangan kamu campur. Anak itu, orang tua itu suka sekali, istilah anak-anak ini nih, menghancurkan momen, kata mereka gitu. Ini istilah yang saya pakai dari mereka ya. Mereka bilang, seorang tua itu merusak momen. Iya betul, mengganggu mood. Karena apa? Mungkin dari cara komen. Karena cara komen tuh anak yang tadinya udah menggebu-gebu nih pengen cerita, tapi cara menanggapinya tuh nggak pas gitu. Anak tuh, nggak jadi. Artinya hari ini butuh juga orang tua yang adaptif dengan generasi saat ini ya Bunda? Iya, makanya kan parenting pun sekarang kan kita bicaranya parenting suportif. Tidak bisa bilang otoriter, demokrasi, kita nggak bilang gitu lagi. Sekarang itu harus suportif. Suportif itu artinya kita harus adaptif. Mana yang perlu kita support? Ada saatnya kita kudu tegas, tapi ada saatnya kita tuh wis dengerin aja. Biar itu salah kamu dengerin aja. Yang penting anak merasa didengar. Nah, waktu kamu mau memasukkan sesuatu, momennya yang lain. Jangan rusak momen yang ini. Jangan hancurkan momen tadi. Jangan hancurkan terakhir Bunda, tips yang paling efektif juga sekali lagi untuk para orang tua agar anak-anak kita terhindar dari child grooming. Ya komunikasinya jalan. Komunikasi lagi ya. Iya, jangan larang anakmu main medsos selama kamu juga main medsos. Oh iya kan, jangan larang anakmu pegang HP kalau kamu juga nggak lepas-lepas dari HP. Tapi kalau kamu ngobrol sama anakmu, kamu letakkan HP-mu, anaknya letak HP nggak? Tapi pertanyaannya, nyaman nggak anak ngomong sama kita? Jangan-jangan lihat wajah kita aja udah males. Buktinya pulang sekolah masuk kamar banding pintu. Iya kan, udah nggak pernah terjadi. Jadi intinya sebenarnya back to basic lah ya. Jadi orang tua yang ada buat anak, ini udah zamannya medsos aja lah. Tapi kita diskusi sama anak, sehingga anak itu tahu memilih tanpa harus kita jadi satpamnya dia. Karena dia tahu apa yang kita lakukan juga punya nilai bagi dia. Dan ingat Mas, terakhir pesan saya buat orang tua, jaga value-mu. Jaga value. Value orang tua. Sekali kamu nggak bernilai di mata anak, anak tidak akan pernah satu kata pun itu akan diterima sama anak. Nah, itu kadang-kadang jangan merasa gini, aku kan berkuasa, aku bapaknya kok, halo. Bapaknya kan cuma di atas kertas, di belakang kamu tuh nggak dianggap tuh. Karena itu yang terjadi Mas. Jadi anak-anak itu bahkan kayak ini kasus baru nih yang saya tangani, dia menjadi korban kekerasan seksual. Ya di kelas 5 SD itu tidak berani ngomong sama orang tuanya. Karena apa? Takut kalau ngomong dimarahin. Bayangin Mas, takut kalau pelaku ngomong orang terdekat atau pelaku karyawan bapaknya. Karyawan bapaknya. Coba, dia orang tua baru tahu 3 tahun kemudian. Pada saat anaknya sudah bermasalah. Ya, punya masalah, akhirnya kasus ini terungkap dan orang tua itu sama sekali tidak menyadari bahwa cara dia memperlakukan anak keras.
Jadi ya itu tadi yang saya bilang, maunya marah aja gitu ya, Mas. Iya. Akhirnya berdampak pada saat anak sudah takut ya dengan kita, kamu tuh sudah sangat-sangat berbahaya. Iya. Karena jangan sampai anak nurut sama kita karena takut. Saat takutnya hilang, Iya. dia akan lakukan. Jadi sementara anak tadi butuh pelukan, Iya. ini malah di posisi dihakimi tadi ya? Iya, akhirnya dia cari pelukan nggak, Mas? Iya. Tetap butuh pelukan Butuh nggak? pelukan. Tetap. Iya. Cari nggak dia di luar? Oke. Cari. Lah, sementara ada orang-orang yang siap memeluk dengan tujuan Eksploitasi dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Child grooming bareng Bunda Dwita. Child grooming ini ternyata bukan tentang satu momen buruk, ia tentang proses panjang yang sering luput kita sadari, dan karena dia datangnya pelan, yang paling dibutuhkan bukan ketakutan melainkan kesadaran orang tua dan orang-orang terdekatnya. jagalah rasa aman anak. Itu yang Oke, paling penting karena baik. Karena secara psikologi kebutuhan dasar anak itu aman, diperhatikan, punya figur di keluarga. Tiga itu menurut teori attachment ya, bahwa setiap anak itu butuh rasa aman, butuh diperhatikan, dan ada figur yang dia, ini mamaku, gitu kan ya. Nah, jadi kalau dia ada mamaku, nih Mas Bima aja deh sampai tua. Kalau kita punya figur mama atau punya figur papa, biar kita sudah tua, kita tetap ingin kan bikin bangga orang tua kita. Betul, Bener gak? betul. Kalau aku kayak gini, saya mau ke sini aja tadi, telepon mama, Mam, nanti aku mau di VTV loh. Nah, gitu. Terkoneksi sepanjang hayat ya? Iya, padahal kan apa sih artinya kan nggak dapat penghargaan juga. Tapi kayaknya mama, alhamdulillah ya nak. Nah, itu validasi itu kan tetap dibutuhin kita. Bangga aja, seneng aja. Mamaku seneng punya anak aku. Nah, itu yang harus dilakukan orang tua. Baik, terima kasih Bunda Dwita. Dan Sama-sama. kata kunci hari ini adalah kesadaran untuk lebih mendengar anak, lebih peka pada perubahan kecil, dan juga lebih hadir, bukan hanya secara fisik tapi juga emosional. Betul sekali. Oke, sampai jumpa di kata kunci selanjutnya. Siap, sampai jumpa.